Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Abdul Jabar, taruna dari program studi TPS, Teknologi Pengolahan Sumber Daya Perairan. Sekarang, saya sudah berada di tempat pengolahan ikan milik Pak Iwan. Beliau adalah salah satu pengolah ikan lokal di sini yang sudah berusia 50 tahun dan fokus pada produk ikan cuek asap. Meskipun usahanya berada di Bogor, Pak Iwan mendatangkan bahan baku berkualitas seperti ikan semar, layang, dan tongkol langsung dari Muara Baru dan Muara Angke. Proses pembuatan ikan asap ini ternyata butuh ketelatenan. Langkah-langkah mulai dari yang pertama, pembersihan ikan secara menyeluruh. Yang kedua, penggaraman dengan cara direndam selama 2-4 jam agar bumbu meresap. Yang ketiga, pengasapan menggunakan kayu bakar selama 30 menit sampai 1 jam. Yang keempat, pengeringan untuk memperpanjang umur simpan. Yang kelima atau yang terakhir, pengemasan hingga siap dipasarkan. Produk-produk ini kemudian dipasarkan di Pasar Bogor. Hebatnya, pabrik ini bisa mengolah hingga 1 ton ikan per bulan dengan omset yang cukup menjanjikan. Adanya pengolahan ikan cuek asap seperti ini sangat memudahkan konsumen di Bogor untuk mendapatkan olahan ikan yang lezat, higienis, dan tentu saja membantu menggerakkan ekonomi masyarakat sekitar. Setelah melihat proses pengolahan ikan, sekarang saya bergeser di sektor perdagangan. Saya sedang bersama Pak Adi, seorang penjual ikan hias yang sudah menekuni usaha ini sebagai penghasilan utamanya. Jenis ikan yang menjadi primadona di sini adalah ikan koi. Menariknya, Pak Adi mendapatkan stok ikan ini melalui sistem jual beli atau kurasi dari berbagai sumber untuk kemudian dipasarkan kembali. Harga yang ditawarkan sangat bervariasi, tergantung ukuran dan kualitas, mulai dari harga Rp5.000 hingga Rp100.000 per ekor untuk kualitas pilihan. Pak Adi berjualan secara rutin 3 kali seminggu. Meskipun pendapatan tidak menentu setiap harinya, rata-rata pendapatan beliau perkiraan Rp3,5 juta per bulan yang digunakan untuk menanggung kebutuhan keluarganya. Dari sini kita belajar bahwa perdagangan ikan hias seperti koi di wilayah Bogor memiliki potensi ekonomi yang besar meskipun pengolahan limbah masih dilakukan secara mandiri. Keberadaan penjual seperti Pak Adi sangat berperan dalam menggerakkan rantai bisnis agribisnis perikanan lokal. Di sini saya akan memberi lihat yang ada di pasar ikan hias ini. Berikut cuplikannya. Oke, cukup untuk cuplikannya. Selanjutnya, saya mengunjungi unit budidaya Minabe Agribisnis di Bogor Selatan. Di sini saya bertemu dengan Mas Fajar Nuryawan, seorang sekelompok pembudidaya ikan yang mengelola lahan seluas 2000 meter untuk budidaya ikan nila. Di sini budidaya dilakukan secara intensif menggunakan sistem bioflok. Sistem ini sangat efektif untuk lahan terbatas di perkotaan karena efisiensi pakan dan kualitas airnya sangat terkontrol. Proses pembesarannya dimulai dari benih ukuran 5-9 cm. Ikan diberi pakan pelet secara rutin 2-3 kali sehari dengan perawatan yang baik dan monitoring kualitas air yang ketat. Angka kematian di sini sangat rendah juga. Dalam satu siklus yang memakan waktu sekitar 2-3 bulan atau 3-4 bulan, Mas Fajar bisa menghasilkan sekitar 500 kilo ikan nila. Hasil panen ini kemudian dijual ke tengkulak atau bandar dengan harga Rp30-32.000 per kilonya. Meskipun dilakukan secara mandiri, keterlibatan dalam kelompok seperti Minabe Agribisnis membuktikan bahwa
Sinergi antar budidaya sangat penting untuk menjaga keberlanjutan sektor perikanan darat di Bogor. Sebagai penutup kegiatan PKM saya mengunjungi situ Taman Sari, sebuah destinasi wisata air yang mempesona di kaki Gunung Salak. Danau ini bukan hanya sekadar tempat healing, tapi juga jantung ekosistem perikanan bagi warga sekitar. Uniknya, di hari-hari biasa memancing di situ Taman Sari itu dilarang. Aturan ini dibuat untuk menjaga kelestarian populasi ikan agar ekosistem danau tetap seimbang. Namun, setiap 5 bulan sekali, suasana sunyi ini berubah menjadi perayaan. Pemerintah, desa atau pengolahan setempat mengadakan event memancing massal yang ditunggu-tunggu warga. Di momen ini, danau dibuka untuk umum dan menjadi pesta rakyat luar biasa meriah. Itulah perjalanan PKM saya di Bogor, dari budidaya modern hingga kearifan lokal di situ Taman Sari. Terima kasih sudah mengikuti saya. Sampai jumpa lagi.